beberapa boleh dikatakan kebijakan di bidang ekspor maupun apa sih yang kita lakukan di Jawa Timur, khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Mohon izin, apakah suara saya kedengarannya? Terdengar jelas, Pak. Oh, terdengar. Terima kasih. Izin saya memaparkan materi. Ya, jadi Bapak dan Ibu semua, mungkin sedikit saya menyapa. Di sini kelihatan ada beberapa senior saya, Pak Rosanto. Kebetulan tadi pagi kami baru berdiskusi dengan Pak Rosanto nih. Tadi saya lihat. Pak Popang. Pak Popang. Terima kasih Pak Popang atas kehadirannya. Mohon maaf, ini kebetulan kami sebentar lagi ada acara persiapan FGD besok Pak Popang. Jadi kami mungkin tidak bisa full mengikuti acara Pak Popang ini yang kuliah tamu. Terima kasih Pak Popang atas kehadirannya di kampus. Ini adalah satu kehormatan bagi kami kedatangan Pak Popang untuk memberikan ilmunya kepada ini yang hadir ini Pak Popang. Perlu kami sampaikan ini ada mahasiswa S1, S2 dan S3 Pak Popang. Ya. Oke, jadi nanti dan ini terutama mahasiswa yang konsentrasinya mengambil ekonomi perdagangan internasional Pak Popang. Oke, ada yang ngambil kebijakan perdagangan internasional, ekonomi perdagangan S1 dan S2. Nanti selama ini kan mahasiswa mendapatkan materi secara teori, sehingga kami mengharapkan Pak Popang memberikan insight atau wawasan kepada mahasiswa kami di fakultas, di kampus terkait dengan empiris dan praktisi yang selama ini berlangsung di tempatnya Pak Popang terutama. Terima kasih Pak Popang, sekali lagi mohon maaf mungkin kami tidak bisa full, jadi sekali lagi monggo kami persilakan kepada Pak Popang waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Rosanto. Terima kasih Pak Rosanto. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Izinkan kami sedikit men-sharingkan beberapa tema tentang bagaimana ataupun strategi kita di Jawa Timur terkait dengan program ataupun bahasa yang namanya ekspor ini. Mudah-mudahan berbicara tentang ekspor, teman-teman yang ikut pada siang hari ini bukan sesuatu yang awam. Pada intinya kami hanya menekankan bahwa ke depan mindset kita harus sama-sama meng-clearkan bahwa ekspor itu mudah. Ya, kami sebagai pembina di bidang ekspor dalam sosialisasi apapun berusaha mengkomunikasikan dan mensosialisasikan bahwa ekspor itu mudah. Dan salah satu tim kami untuk kegiatan-kegiatan tersebut salah satunya adalah Bapak Rosanto sebenarnya. Jadi terima kasih Pak Rosanto atas koordinasinya selama ini. Jadi Bapak dan Ibu, sedikit kita mereview apa yang terjadi saat sekarang ini, termasuk apa yang terjadi di tahun-tahun 2020. Jadi Bapak dan Ibu semua, keberadaan ekonomi global yang saat ini terjadi tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang lagi viral. Tentu saja viral ataupun yang sangat-sangat membingungkan bagi sebagian orang dengan kondisi adanya pandemi corona. Ini terus terang menghajar hampir seluruh lingkup kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya tentu saja perdagangan. Kalau kita berbicara perdagangan di negara kita, tentu perdagangan lokal ia terdampak, dan tentu saja perdagangan internasional juga terdampak. Kami tidak akan jauh-jauh berbicara terkait dengan perdagangan lokal, karena kami sendiri di bidang perdagangan internasional. Izinkan kami sedikit memaparkan apa-apa yang terjadi yang saat ini kita hadapi dan strategi kami di Jawa Timur ataupun program di Jawa Timur yang sudah kita laksanakan.
gambaran saat ini terjadi, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di presentasi saya. Oh, ini agak macet. Ada kendala Pak Pepang? Ya, ada kendala sedikit di apa nih? Mudah-mudahan. Sebentar Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Laptopnya kelihatannya ini sudah out of control, jadi jalan sendiri Bu. Saya jalan-jalan sendiri. Maaf. Ya. Jadi tahun 2020 ya, produk domestik bruto kita secara global ini mengalami penurunan. Begitupun dengan kinerja perdagangan global pada semester pertama ini juga mengalami penurunan. Termasuk aliran foreign direct investment global juga ini mengalami penurunan sampai 42%. Ini kondisi-kondisi global yang terus terang terjadi karena adanya beberapa hal yang paling berpengaruh tentu saja adanya pandemi corona. Dengan adanya pandemi corona ini, Bapak dan Ibu semua, ada istilah yang disebut saat ini dengan era new normal. Nah, era new normal ini ternyata juga membentuk tren perdagangan yang agak sedikit bergeser daripada era-era sebelumnya. Antara lain, beberapa tren perdagangan yang bergeser tersebut, kami melihat bahwa adanya perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Jadi saat ini tren untuk produk-produk yang sifatnya food safety dan segala macamnya ini sudah menjadi perhatian yang dulu banyak diabaikan oleh masyarakat global. Dengan adanya pandemi, hal-hal seperti ini menjadi concern saat ini yang terjadi. Kemudian dari segi komoditi ekspor dan impor, ini dapat kita lihat bahwa tren nilai ekspor dan impor untuk perdagangan produk-produk di bidang medis, ini juga ternyata ada peningkatan. Kemudian adanya tekanan pada sektor perdagangan jasa yang signifikan terutama di sektor transportasi dan pariwisata. Ini sangat berdampak. Dengan adanya pandemi ini, sektor ini Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri ya. Bali menjadi seperti apa sehingga kita ada kebijakan secara nasional, ada istilah bagi kami yang bekerja di bidang PNS, mungkin Bapak dan Ibu yang PNS juga ada kebijakan dari beberapa kementerian yang menerjemahkan ada istilah work from Bali. Karena begitu udah berdampaknya pandemi ini membuat seakan-akan Bali ini menjadi salah satu yang terkena dampak yang luar biasa. Kemudian dengan kondisi saat ini kita menyadari bahwa perdagangan internasional itu membuat kita itu jangan berjalan sendiri-sendiri. Semakin dibutuhkan kerjasama dalam bentuk unilateralisme. Jadi masing-masing negara saat ini sangat menyadari untuk menghadapi hal-hal seperti ini termasuk di bidang perdagangan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya perjanjian dan sosialisasi bilateral maupun internasional terkait dengan perjanjian-perjanjian perdagangan ini sudah sangat dibutuhkan. Sifatnya yang kawasan, sifatnya yang bilateral, sifatnya yang global, lebih global lagi ini sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah membangkitkan kegiatan perdagangan itu secara bersama-sama. Karena apa? Adanya corona ini tidak melibatkan satu negara saja, tapi semua negara mengalami. Di tahun 2021, Pak Presiden khususnya melalui Kementerian Perdagangan, ya Bapak dan Ibu, dapat kami menjabarkan bahwa ada 3 mandat utama dari Pak Presiden yang harus kami terjemahkan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kami di daerah,
yang membawahi kegiatan perdagangan. Salah satunya perdagangan di bidang perdagangan internasional. Mandat Presiden itu wajar kami sosialisasikan saat ini ada 3 utama. Pertama, stabilisasi harga. Kita diminta menjaga kestabilan harga, terutama inflasi, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Ini tantangan. Kemudian yang kedua, jelas Pak Presiden mengingatkan kepada kita untuk membantu UKM, usaha kecil menengah, membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam menembus pasar ekspor, termasuk memperbaiki struktur kerja dengan balai latihan ekspor. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sekedar informasi untuk kegiatan-kegiatan ekspor ini sudah banyak institusi yang berkepentingan untuk membina teman-teman yang ada di lapangan. Mulai dari sifatnya swasta, sifatnya